Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu dalam kajian refleksi Muharram tahun 1447 Hijriah. Malam hari ini kami dari pimpinan ranting Muhammadiyah Karangpilang dalam rangka menyemarakan Muharram dengan kajian dengan tema refleksi Muharram, dakwah berkemajuan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber Ustaz Salman Al-Farisi PDN mengisi kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita syukuri ini kenikmatan terbesar yang Allah berikan. Berikutnya masih banyak sekali dalam diri kita ini adalah nikmat juga. Dan kalau kita mengukur apa yang ada dalam diri kita saja, sehingga nanti kita bisa mensyukuri yang diberikan Allah, maka kita akan merasa bahwa ternyata mensyukuri nikmat Allah itu sederhana dan kenikmatan Allah itu luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah kemudian dan ini tugas kita mensyukuri yang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk anak istri kita itu adalah bagian dari kenikmatan. Panjenengan bisa punya kesehatan itu juga adalah kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita. Itu luar biasa banyaknya. Bahkan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kenikmatan yang berupa pertama iman dan Islam. Panjenengan beriman dan agama Islam ini sebagai kunci bahwa kita akan bisa kembali kepada umat kita asli, yaitu surga yang Allah Subhanahu. Di kalender Hijriah itu pada dasarnya terutama Muhammadiyah. Karena ketika itu kalender Muhammadiyah hampir mirip dengan saat itu. Kemudian pertanyaan saya adalah, kita karena dari bawah bukan dari atas, maka tantangan apa untuk menghadapi ini? Misalkan saudara kita atau pemerintah, ketika dua ini bergabung, maka KBT ini akan lambat karena perbedaan itu. Dari media massa kan kita kalah. Kalau pemerintah menentukan A, maka seluruhnya terus ikut pemerintah saja. Nah, apakah tantangan-tantangan itu pernah dibahas atau gimana? Karena besok baru ada Pak Siratin Sigit besok di GSI menjelaskan tentang itu juga. Saya kira dari bawah kami mohon pencerahan, nanti bisa kita komunikasi di minggu depan. Terima kasih pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Saudara Maji. Pak ini yang menjadi tantangan kita semua. Memang KBT itu, jangankan itu kemarin kita sebut ada miss gitu kan, jadi cetak ternyata baru diterapkan di tahun ini, bukan tahun yang 1445. Jadi saya tadi sudah menyinggung di awal tentang arah kiblat. Yang nentang dulu Sami, pemerintah juga menentang, terus kemudian saudara kita juga menentang. Kenapa? Tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kebiasaan yang ada, atau ini sebagai tradisi atau kultur di masyarakat kita. Sebenarnya contohnya pun banyak. Para nabi itu kan sebenarnya merubah peradaban dengan di bawahnya peradaban baru dengan melalui ajaran agama. Nah, agama yang dibawa ini bertentangan dengan agama yang ada, termasuk konteks tauhid, konteks ibadah, konteks muamalah yang biasanya boleh dan tidak boleh. Gitu. Padahal itu kan ajaran Islam itu sebenarnya dibawa untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Allah, enggak, kebaikan kita.
dan dibawa untuk kebaikan kita, karena Allah tahu, gitu kan? Yang berarti yang kita lakukan misalnya kok bertentangan, ya karena yang kita lakukan sudah jauh dari ketentuan Allah. Maka yang terjadi yaitu akan lumrah, Pak. Bertentangan itu lumrah. Tapi suatu saat yang sendiri dengan kita pahami itu, arah kiblat itu 100 tahun, Pak. Dan itu dilegasikan oleh pemerintah. Saudara kita sama, saudara kita juga beberapa yang lain ketika bangun masjid juga diarahkan kiblatnya menuju 24 derajat ke arah utara. Dan ini butuh berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Ya mungkin ratusan tahun. Tapi menurut saya sependapat dengannya, pendapatnya Dr. Yusuf Pak Nurbani Yusuf PDM Batu menyampaikan bahwa kemenangan Muhammadiyah itu dalam konteks dakwah adalah kemenangan dialektika. Walaupun mereka tidak mau menerima, tetap kita sampaikan dengan cara kita yang baik. Kita sosialisasikan, kita kenalkan. Tidak mau untuk tidak apa-apa. Karena konteks dalam Islam itu dimusyawarahkan. Kalau tidak bisa, wa amruhum syura bainahum. Kalau tidak bisa, ya lana amaluna wa lakum a'malukum. Silahkan pemahamannya saudara kita, silahkan dilakukan. Ini pemahaman Muhammadiyah, ini yang kita lakukan, tanpa kemudian menafikan mereka. Makanya muncul tarjih, Pak. Tarjih itu sebenarnya adalah menghormati semua putusan, tapi yang paling rojih, yang paling baik itu yang ini, dengan hadis yang begini. Itu tarjih, Pak. Tarjih itu tidak menafikan pendapat yang lain, tapi diruntut. Ini berdasarkan hadis, ini grade 1, 2, 3, dan 4. Jadi sekalipun itu pendapat yang dilakukan oleh saudara kita, ada itu, tapi ditunjukkan dalilnya, ini loh dalilnya, ini grade-nya lemah, tetap diakui tapi lemah, sehingga tidak dipakai oleh Muhammadiyah. Pakai yang ini, yang rojih, yang paling dekat, yang paling kuat, ini hadisnya, semacam itu. Maka itulah pemahaman tarjih. Jadi tarjih tidak memutuskan langsung sakot, enggak, tapi ditunjukkan. Yang ini masih boleh, yang ini boleh, yang ini yang utama, ini yang boleh, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dalilnya lemah, tidak bisa menjadikan dalilnya tidak bisa digunakan untuk semacam itu. Jadi Muhammadiyah itu menjadikan orang-orang kita itu berpikir kritis, karena kita tidak boleh tentang yang disebut sebagai taklid itu, mengikut tanpa mengetahui apa yang kemudian menjadi dasar pemikiran. Ini tidak boleh. Yang itu kebanyakan dilakukan oleh saudara-saudara kita. Kalau sudah pemimpinnya menyampaikan A, ya apapun konsekuensi sebagai bentuk ketaatan. Ya itu, Pak, kira-kira ngoten nggih. Nanti kalau Pak Din menyampaikannya lebih luas, ya karena beliau lebih wawasannya lebih luar biasa. Kalau saya ini masih belajar sami-sami untuk memahami tentang, saya lebih senang memahami yang sederhana-sederhana dan sudah dilakukan. Kan saya contoh yang itu, Pak, sederhana tapi dilakukan. Ketika menyampaikan kepada orang lain itu kita pede, karena kita sudah melakukan, dan kita terhindar dari yang namanya tadi ancaman Allah tadi. Allah benci kepada orang yang mengatakan tapi tidak mampu menyampaikan itu. Maka saya ceramah atau khutbah pun itu saya memilih tema yang pas gitu, tema yang sederhana, tapi saya sudah melakukan itu. Sehingga apa? Ada gelombangnya juga nyampe. Kalau menyampaikan pengetahuan yang begitu luar biasa, ya hanya sebagai pengetahuan saja, tapi tidak nyampe kepada kedekatan secara emosional kita. Nah, Rasulullah itu dakwanya nyampe itu karena ada kedekatan emosional. Ketemu Nabi itu senang. Kenapa? Apa yang didengarkan itu cocok dengan apa yang dilihat atau disampaikan oleh Nabi. Nah, sehingga selesai. Nah sekarang hari ini tidak, ketemu sana ngomongnya begini, ketemunya ngomongnya sini, tidak sampai. Mungkin itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita ini semuanya bisa meneladani Rasulullah, karena keteladanan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Kalau ada teladan dalam kehidupan kita, pemimpin, maka kita compare. Ya, sekalipun pimpinannya adalah Muhammadiyah, pimpinan kita, kalau tidak cocok dengan keteladanan Rasul, tidak usah ditiru, tapi tidak usah dimaki.
nasihati boleh Pak. Kita ini memang tugasnya adalah saling menasihati. Nanti itu perintah Allah, bagian dari dakwah. Dan cara menasihati yang baik itu ya ada caranya. Rasul memberikan teladan kepada kita. Jangan di depan forum, jangan bentak-bentak, jangan marah-marah. Pakai metode bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Sampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun dia tidak mau ya sudah. Tapi paling tidak ada penyampaian yang baik itu membekas pada dirinya. Oh, Islam itu ini adem, Islam itu enak, Islam itu menggembirakan, Islam itu mencerahkan. Bukan sebaliknya. Kalau kita mudah mengkafir-kafirkan, membid'at-bid'atkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, sekalipun kita ini memang bagus dan orang itu lebih jelek daripada kita, itu tidak nyampe Pak agama rahmatan lil alamin itu. Dan itu yang terjadi sekarang begitu, mengkafirkan saudaranya, membid'atkan yang dilakukan orang lain. Sebid'at-bid'atnya mereka juga melakukan kebaikan. Dan konteksnya adalah diskusi, tidak kemudian menjustifikasi. Kalau yang terjadi begitu, maka umat semakin terbelah. Dan kalau sudah terbelah, ya itu yang menjadi tujuan orang-orang di luar Islam. Ya, surat Al-Baqarah ayat 120 tadi. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Cukup ya? Dilanjut ngopi mohon ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.